Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Paslan. Hey Selamat guys. datang di podcast Extopicast. Explore the book, Achieving Dream. Podcastnya Otis FPK, SMK Negeri 49 Jakarta, yang bakal ngajak kalian menjelajahi dunia buku dan literasi dengan cara yang seru banget. Kita bakal ngebedah buku-buku menarik di setiap bulannya, mulai dari fiksi sampai non-fiksi, mulai dari yang ringan sampai yang bikin mikir berat. Mulai seperti yang bakal kita bahas hari ini nih. Bareng aku, Aji dan aku Kina sebagai host di podcast Exoticus hari ini. Nah, di sini kita sudah bareng narasumber yang kerennya nih. Sebelum kita bedah bukunya, boleh dong kita kenalan dulu sama Sobat Paslan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fania Salsabila Aliska dari kelas 10 Bisnis Retail 2. Dan jujur aku seneng banget hari ini karena bisa berkesempatan untuk menjadi salah satu narasumber di Exoticus ini. Yeay! Oke, aku udah penasaran banget nih sama buku yang kamu bawa hari ini. Boleh dong ceritain sedikit soal buku Sejarah Gelap Ratu dan Raja Inggris dari 1066 hingga saat ini. Itu tuh bukunya bahas apa aja sih? Oke, jadi teman-teman, bagi kalian yang penasaran tentang apa aja sih isi dari buku Sejarah Raja dan Ratu Inggris, jadi basically buku ini tuh sesuai dengan judulnya, yaitu untuk membahas tentang sejarah-sejarah tentang berdirinya kerajaan Inggris mulai dari 1666 sampai 2025 ini. Nah, di sini tuh penjelasan sejarahnya lengkap banget. Terus emang cerita tentang apa sih sisi gelap dari Ratu dan Raja Inggris ini gimana mas? Jadi di sini dimulai dari penaklukan William yang menyerahkan mahkotanya pada tahun 1066. Nah, di sini tuh Inggris Raya sebenarnya ditaklukkan pertama kali oleh raja bernama Athelstan. Nah, setelah itu William pertama ini atau William the Conqueror, biasanya mereka menyebutnya seperti itu, berhasil untuk menaklukkan berbagai wilayah-wilayah kekuasaan yang nantinya akan menjadi bagian dari Inggris Raya, teman-teman. Jadi begitulah sedikit cerita tentang bagaimana asal-usul wilayah Inggris itu terbuat begitu. Wih, informatif banget nih bukunya. Ya, Kalau kita mulai nih, ada nggak sih bagian yang paling bikin kamu kaget dan gak nyangka gitu dalam membaca buku ini? banyak banget sebenarnya, tapi kalau aku bahas satu-satu ini podcastnya bakal lama banget ya, sampai malam ini. Cerita yang paling booming banget dari sejarah kerajaan Inggris itu adalah kisahnya Raja Henry VIII with his six wives. Jadi bisa dikatakan sebagai raja yang suka ganti-ganti istri. Aduh, tapi kalau kalian tanya kenapa, itu karena beliau menginginkan anak laki-laki sebagai pewaris tahta kerajaan. Dia merubah undang-undang gereja Katolik di mana dia sendiri yang menempatkan dirinya untuk menjadi pemimpin gereja tertinggi. Karena sebelum diubah sama beliau itu, pemimpin gereja tertinggi di Inggris itu adalah paus. Waduh, berat banget nih bahasanya ya. Jujur, saya ini kurang paham sama bukunya. Kok kamu bisa sebagus ini sih buat itu? Emang kamu suka yang seperti ini? Jujur saya itu kalau tentang sejarah, apalagi sejarah kerajaan Inggris, udah memiliki passion atau ketertarikan yang cukup kuat. Jadi saya suka bacanya berjam-jam, gak apa-apa, Berarti saya rela. emang ini hobi kamu ya, suka Iya, sejarah? salah satu hobi saya baca buku sejarah. Wih, keren banget. Ratu Elizabeth itu bukannya adalah seseorang yang bikin jadi awal mulanya kejadian Inggris ya? Betul sekali. Jadi sekilas aja nih teman-teman, bagi yang belum tahu, sekalian kita belajar sejarah dikit-dikit ya. Boleh banget nih. Jadi Ratu Elizabeth itu adalah ratu kedua setelah kakaknya, yaitu Mary the First. Elizabeth mulai dinobatkan sebagai ratu di Inggris dan memerintah selama bertahun-tahun lamanya, teman-teman. Jadi beliau itu orangnya ambisius, tegas, terus juga pintar sekali dalam strategi perang ataupun keuangan. Jadi negaranya itu aman, rakyat sejahtera, rakyat juga banyak banget yang suka sama beliau. Terus beliau juga pernah memenangkan perang dengan armada kapalnya Spanyol. Jadi di situ rakyat Inggris makin seneng lah sama Ratu Elizabeth ini.
Tapi beliau tidak menikah seumur hidup karena beliau itu punya trauma dari rumah tangga pernikahan ayahnya. Oke, sebelum kita lanjut, ada nggak sih alasan kenapa Sobat Paslan harus juga baca buku ini? Pertanyaan yang menarik karena menurut saya Sobat Paslan itu harus setidaknya membaca sekilas tentang sejarah Raja dan Ratu Inggris. Faktanya dengan belajar sejarah ini kita dapat manfaat bahwa kita bisa belajar untuk tidak mengulangi kesalahan di masa lalu. Oke, pertanyaan terakhir nih, dari 1 sampai 10, kamu kasih rating berapa buat buku keren ini? Infinity per 10. Kenapa tuh? Kok bisa kamu kasih infinity? Tak terhingga karena pertama, just like I said before, I like to read a history book, especially the Kingdom of British Royal Family. And the second one itu karena saya bisa menambah pengetahuan saya tentang sejarah dan cerita-cerita gelap dunia yang mungkin hingga saat ini masih ada beberapa yang disembunyikan. Ya udah. Wah, gak kerasa nih, kita udah ngobrol lumayan lama ya soal sejarah gelap Inggris ini. Iya, dan ternyata di balik kemegahan istana ada juga kisah pengabdi dan Ibrik yang bisa kita jadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih banyak ya Tania udah mau Makasih, sharing Tania. dan ngobrol dan kita lihat di X Coffee Chat. Terima kasih juga Kak. Dan buat kalian yang nonton, jangan lupa buat subscribe channel resmi OSIS MTK SMKN 49 Jakarta biar gak ketinggalan podcast-podcast menarik berikutnya. Karena Oke. bulan depan pasti bakal ada buku baru yang gak kalah menarik buat Dinda bareng narasumber lain. Sebelum kita tutup podcast ini, coba Fania kasih quotes terbaik dong buat Sobat Paslan yang lagi nonton. Boleh banget. Nih, jadi teman-teman, aku punya satu quotes yang menurut aku bakal nyambung banget sama buku yang sedang kami bahas tadi ya. Jadi quotesnya itu adalah power is never pure, it's always stained with secrets. Yang dimana artinya adalah kekuasaan itu tidak pernah benar-benar murni, tapi selalu saja dinodai oleh sejarah yang gelap. Gitu. Wah, bermakna banget ya quotesnya. Kalau gitu, aku Ajidan. Dan aku Kinan, pamit undur diri ya. Sampai jumpa di podcast X Coffee Chat berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.